Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insana bil qalam wa nazzala ahkamuhu rahmatan lil 'anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam wa ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Hikmah Komplek Pruri yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, segenap para petugas pelaksana sidang salat isya berjamaah dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat sunat tarawih. Ibu bapak jamaah Masjid Jami Al-Hikmah yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas kudrat dan iradat Allah, pada kesempatan malam yang mulia ini kita masih dapat bermuajahah, berkumpul dan dikumpulkan di rumah Allah yang mulia, yang tak banyak orang mampu mensyukuri atas segala anugerah nikmat ini. Dan berapa banyak saudara-saudara kita yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan, agar diberikan dan disampaikan usianya oleh Allah. Wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Namun hingga saat ini Allah berkehendak lain. Mungkin ada saudara kita, ada kerabat kita, ada tetangga kita yang kemarin masih bersama kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, namun di Ramadan tahun ini sudah tidak lagi bersama kita. Maka yang pantas kita ucapkan hanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni ainini sabira waj'alni fi a'yuni nasi kabira. Allahumma ya Allah, ja'alni, jadikanlah aku orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang sabar. Allahumma ja'alni sabura, ya Allah jadikanlah aku menjadi orang-orang yang tergolong menjadi orang yang sabar. Dan puasa ini juga kita diajarkan menjadi orang yang senantiasa sabar. Sabar dan terus membawa kesabaran. Sabar fi ta'atillah, sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara banyak saudara-saudara kita yang hanya dari malam pertama mungkin malam sampai malam ke-10 atau hingga malam ke-15, namun saat ini sudah tidak lagi sibuk dengan urusan ukhrawinya, sudah sibuk dengan urusan duniawinya, sudah kembali lagi kepada urusan duniawinya lagi. Hadirin jamaah sidang salat sunat tarawih
yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang sabar ketika mendapatkan ujian, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waj'alni syakura, dan kita minta kepada Allah agar senantiasa dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas anugerah nikmat yang Allah berikan. Kesempatan, peluang yang hingga saat ini Allah berikan kepada kita, ibu bapak, tidak semuanya bisa hadir di tempat yang mulia ini jikalau bukan karena kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap kita bersyukur dan terus bersyukur. Waj'alni aini li saghira, dan ketika memandang diri adalah orang yang kecil, tidak menganggap diri ini besar, tidak menganggap diri ini lebih dari orang lain, menganggap diri lebih kecil dari semuanya. Diri ini lemah karena memang tidak ada daya dan upaya yang dimiliki oleh kita selain kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Waj'alni aynina fi a'yunina sikabira, dan ketika kita bermunajat kepada Allah, ketika orang melihat kita adalah orang yang besar. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita sudah masuk di malam yang ke-21, di malam ganjil, di malam-malam yang mana Rasulullah SAW kalau sudah masuk di malam ke-10 terakhir di bulan Ramadan, mengsingsingkan lengan bajunya dan beriktikaf di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, lagi mendekatkan dan meningkatkan kualitas keimanan ibadahnya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini juga di bulan di mana diturunkannya kitab yang sangat luar biasa mulianya, mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan bukan bulan yang biasa. Ini bulan yang penuh luar biasa. Ini bulan yang kalau semua umat tahu maka minta kepada Allah agar dijadikan semua bulan itu adalah bulan Ramadan. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li'annal hasanata fihi mujtami'atun." Kebaikan yang dilipat gandakan. Kalau pahala yang kita lakukan di bulan-bulan biasa, di bulan-bulan yang lain itu pahalanya sekedarnya. Tapi di bulan ini terhitung tidak ada bandingan, mujtami'atun yang dilipat gandakan pahalanya. Wa ta'atun maqbulatun. Taatnya kita adalah taat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awatun mustajabatun, doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sempatkan ibu bapak, sempatkan salat 5 waktu ataupun qiyamul lail, apapun yang kita lakukan. Karena kita tidak bisa, kata dalam keterangan la yaqdirul qadari ila doa. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah illa doa, kecuali doa. Bahkan Imam Al-Ghazali mengutip ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. La yaqdirul qadari illa doa, tidak ada yang bisa memutuskan, merubah nasib ketetapan apa yang Allah tetapkan illa doa, kecuali doa yang bisa mampu menembus, yang bisa menembus arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah ada ketakutan. Maka dalam Al-Quran banyak sekali perintah-perintah untuk kita melaksanakan doa. Maka teruslah berdoa kepada Allah, doa-doa yang diijabah. Ini doa, insyaallah kalau kita ingin punya anak yang soleh, ya banyak berdoalah di bulan ini, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan surga saja, wal jannatu mustaqatullah, surga rindu kepada kita yang berpuasa di bulan Ramadan. Terakhir, sebelum kita melaksanakan sholat sunat tarawih, pertanyaan buat kita hari ini, kita sudah berapa banyak amalan ibadah yang kita laksanakan? Kita tahu persis, karena yang tahu itu ialah kita. Al-Qur'annya sudah berapa juz, ibu bapak? Sudah ada yang khatam? Alhamdulillah, sudah ada yang khatam. Kalau ibu hatam, masya Allah, nanti itu luar biasa. Karena memang
pahalanya yang dilipat gandakan luar biasa. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an, man qara'a harfan min kitabillah. Man, siapa orang qara'a yang membaca harfan satu huruf min kitabillah, daripada kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Siapa orang yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, maka fa innahu hasanatun, maka baginya adalah satu kebaikan. Li'annal hasanatu asyru amsalihah wal hasanatu asyru amsalihah, dan tiap-tiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dilipat gandakan berapa, Bu? 10, satu menjadi 10. La aqulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun. Tidaklah engkau mengucapkan kalimat alif lam mim harfun itu satu huruf, walakin alifun harfun wa mimun harfun, yang kemudian walamun wa mimun harfun. Jadi tiap-tiap huruf dari alif lam mim itu menjadi satu kebaikan, yang satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Kalau kemudian ibu sudah hatam dari 606.066 ayat suci Al-Quran yang ibu baca, dibandingkan dan dikalikan dengan sekian kebaikan, maka subhanallah, kebaikan itu akan berlipat ganda terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Maka nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibihi. Karena nanti itu Al-Qur'an akan datang kepada mereka yang menjadi sahabatnya, yang ketika di dunianya mereka membaca itu Al-Qur'an. Kalau di bulan Ramadan saja kita sibuk dengan urusan membuat kue, kalau di bulan Ramadan saja kita sudah sibuk dengan urusan yang lain, maka di bulan-bulan yang lain apakah Al-Quran itu akan kita baca? Maka kesempatan itu masih ada 10 hari di terakhir ini. Ya niatkan, harusnya punya target juga ibu bapak. Kalau punya target insya Allah dimudahkan. Kalau punya niat insya Allah dimudahkan. Niat saja dulu yang kuat, niatnya yang kuat, maka setelah niat lakukan ada keinginan. Karena sesungguhnya ketika sudah ada keinginan untuk membaca Al-Quran itu, ya jangan ditunda. Jangan ditunda. Sungguh Allah sudah mengirim kita, sudah Allah membimbing kita untuk senantiasa ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Maka nanti di yaumul kiamat, ketika tidak ada lagi amalan yang mampu menjadi sahabat penolong, menjadi syafaat di yaumul kiamat, maka Al-Quran yang akan datang mendampingi kita, maka Al-Quran yang akan memberikan naungan pertolongan atas diri kita, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Memberikan syafaat. Syafi'an yaumal qiyamati li sahibihi. Maka Al-Quran nanti memberikan syafaat kepada pembacanya, kepada sahabatnya, yang ketika di dunia ini tak henti-hentinya dia menjaga ayat-ayat suci Al-Quran, yang setiap waktu setidaknya dia baca ayat-ayat suci Al-Quran, yang setiap waktu hari ini kita di bulan suci Ramadan tak hentinya kita membaca ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah yang sudah hatam punya target satu lagi. Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah sudah 1 kali hatam, mudah-mudahan bisa kedua kalinya ngejar hatam juga. Ya karena memang amalannya ngubernya ya kita Pak, nggak bergantung kepada orang lain. Ya harus ada keinginan, karena yang amalan itulah yang nanti mudah-mudahan ya kita bermunajat kepada Allah saja. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir untuk kita. Semoga Allah panjangkan umur kita, diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah, diberikan luas rezeki, anak soleh-solehah, dan senantiasa dapat berkumpul di hari raya dalam keadaan selamat, tanpa kurang satu hal apapun. Kembali kita menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrinya, kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kesuciannya. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan bermanfaat khusus untuk pribadi saya dan umumnya kepada seluruh ibu bapak yang hadir. Demikian, kebenaran hanya bagi Allah, kesalahan hanya bagi diri pribadi saya. Juga izin mungkin barangkali saya tidak ikut membersamai witir bersama para jamaah karena ada tetangga saya ya di sebelah rumah ada yang meninggal hari ini. Jadi saya ada tarawih, mungkin nanti witir saya tutup di rumah, izin pamit. Jadi saya harus mengurus jenazah yang ada di tempat halaman saya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.